Jadi Ananda Ibu dituntut untuk aktif dalam kegiatan ini dikarenakan keaktifan dari Ananda Ibu dapat mempengaruhi kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita ini tidak boleh sampai keluar ya. Ya Ibu. Dikarenakan kita akan membahas masalah yang kita alami, jadi sebaiknya kita menutup mulut kita untuk tidak sampai keluar masalah ini, hanya sampai di sini saja. Jadi Ananda Ibu datang ke sini sukarela atau ada paksaan? Sukarela Ibu. Oke, baik. Jadi Ananda Ibu semua kemarin kan kita udah melaksanakan bimbingan kelompok nih. Jadi masih ingat gak Ananda Ibu semua nama teman-temannya? Saya lupa. Jadi kita akan perkenalan lagi ya. Ya Ibu. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Tata Krisayani, panggilannya Ibu Tata. Kita pakai halo Ibu Tata, pakai itu lagi ya. Ya Ibu. Ya, diulang ya. Perkenalkan, nama Ibu Tata Krisayani, dipanggil Ibu Tata. Halo Ibu Tata. Halo. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Abdullah, biasa dipanggil Asya. Halo Asya. Perkenalkan nama saya Reni Rusina Tanjung, bisa dipanggil Reni. Halo Reni. Perkenalkan nama saya Anggun Safira, biasa dipanggil Anggun. Halo Anggun. Perkenalkan nama saya Lena Fira, bisa dipanggil Nafila. Halo Nafila. Perkenalkan, nama saya Soja Wijaya, biasa dipanggil Soja. Halo Soja. Perkenalkan nama saya Salima Abdullah, biasa dipanggil Bina. Halo Bina. Perkenalkan saya Imron Masuna, biasa dipanggil Halo Imron. Jadi kan anak Ibu udah perkenalan diri nih. Ibu mau tes nih satu-satu. Seroja, siapa nama teman kita yang ini? Reni, Bu. Oke. Leni, siapa nama teman kita yang ini? Sambil Seroja. Bina. Nah, Sabrina, siapa nama teman kita ini? Ibu. Imron. Imro. Benar nama Imro? Lalu, Salah. Ayo ingat lagi. Oh Asya Bu. Oke, benar. Asya, siapa nama teman kita yang ini? Aduh. Imron, siapa nama teman kita ini? Baju merah. Nabila Bu. Benar. Nafila, siapa nama teman di samping Nafila? Anggun Bu. Benar? Benar Bu. Oke, itu udah hafal semua nih. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan ini 30 sampai 40 menit. Jadi, Ibu harapkan Ananda benar-benar aktif dalam kegiatan ini ya. Iya Ibu. Ibu di sini berperan sebagai pemimpin sama seperti bimbingan kelompok kemarin, dan Ananda Ibu semua berperan sebagai anggota kelompok. Jadi kita akan membahas permasalahan Ananda Ibu semua nih. Kita mulai dari 19
Kamu tidur. Oke. Menurut Ananda semua, masalah siapa nih yang paling berat yang akan kita selesaikan, yang akan kita bahas untuk pertemuan kita pada hari ini? Imro Bu. Apakah Imro bersedia? Ya. Oke, baik. Marilah kita sama-sama untuk mendengarkan cerita Imro dan kita akan menanyai apa itu masalah Imro, dampak dari masalah Imro ini, serta cara mengatasi dari masalah Imro. Oke, ada Imro, silakan. Ini ceritanya dari awal. Boleh? Jadi awalnya itu saya lagi belajar. Terus kan ada tugas nih. Saya mencoba tugas. Itu ini kayak terlalu kali kalau saya nggak tugas. Jadi kayak kurang lah toleransinya. Dia nggak mau maafkan saya. Jadi dia langsung kayak makan kata-kata itu Bu. Jadi saya males gitu. Saya juga ada juga teman guru yang lain Bu, kayak gitu. Masalahnya beda pula. Jadi kayak saya sering bolos di jam-jam itu. Oke, dari cerita Imro ini, apakah ada yang mau ditanyakan Anda yang lain terkait cerita Imro ini? Oke, good. Oke, baik, kepada Imro boleh menjawab pertanyaan dari Anggun. Kalau penyebab awal itu mungkin karena saya merasa yang langsung gak seperti itu ya Bu. Jadi saya menjauh gitu Bu. Karena masuk di sampah itu saya mulai ikut. Oke, baik, pada Leni. Umur kenapa nggak suka sama guru tersebut? Ya, bagus. Lanjut Imro. Karena seolah-olah guru itu meremehkan Imro buat kesalahan seharusnya tidaklah sampai sebetulnya di depan teman-teman kan Imro jadi malu. Oke, baik, kepada Asya. Baik Bu, apa contoh masalah? Baik, Imro boleh menjawab. Contoh masalahnya salah satunya yang sudah saya bilang tadi saya ceritakan. Karena itu soal saya nggak ngerjain tugas. Tapi guru itu kayak seolah apa kali kayak saya tuh udah berkali-kali gitu nggak ngerjain tugas. Jadi dia kayak malah guru saya dan teman saya tuh menurut saya kurang wajar. Jadi saya merasa malu. Soalnya kan di yang sudah ditertawakan. Jadi saya jadi malu sama situasi itu. Oke, itu jawaban dari Imro. Apakah ada tanggapan dari anggota yang lain? Baik, pada Najila. Jadi gimana ke gurunya marahin Imro? Oke, Imro boleh menjawab. Gurunya marahinnya gimana deh kayak mungkin sedikit bercanda tapi bercandanya itu gimana ya Bu? Saya nggak suka aja kayak misalnya dia marahnya kayak gini. Kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Ngapain aja kamu pacaran kamu ya? Itu teman-teman saya ketawa. Itu saya nggak suka. Padahal saya nggak pacaran Bu. Gitu.
mau saya menjadi tugas atau tidak. Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Itu sekitar beberapa lama tidak terjadi sama sekali. Oke, baik. Ibro boleh jawab pertanyaan dari Nabila. Kalau saya itu mungkin udah 3 minggu, karena kan biasanya seminggu sekali masuk mata pelajaran itu. Jadi saya udah masuk 3 kali. Apakah ada tanggapan dari ajudan dari yang lain? Oke, baik. Udah aku. Tadi kan beliau bilang udah suka masuk lagi. Terus itu apakah nggak ada hukuman atau sanksi dari gurunya tentang itu? Terkait sanksinya, gimana Ibro? Kalau sanksi itu kena sih sekali, karena kan 3 kali saya nggak masuk tuh. Sanksinya tuh kemarin saya suruh bersihin kamar mandi. Oke, Deni. Saya ini bertanya kepada Indro, kan Indro udah 3 kali nggak masuk. Jadi Indro kenapa nggak ingin merubah diri Indro agar masuk kelas itu dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru tersebut? Ada Ibro. Gimana nih penjelasannya? Sebenarnya saya juga bukan pemalas ya Bu. Saya karena lupa jadwal itu. Jadi saya hanya bersikap baik dan begitu aja Bu. Minta maaf sama saya itu aja. Tapi Ibu itu saya rasa dia nggak merasa bersalah Bu. Karena ada orang-orang saya di mana saya. Gimana pendapat yang lain? Oke, baik. Ada yang Apakah ketika kemarin bahas pamjat pemahaman? Oke, Ibro gimana nih? Orang tuanya tahu apa tidak? Tidak. Gimana pendapat yang lain? Oke, pada Anggun. Ini kan Indo pengennya ibu ini aman dulu. Dan menurut Indo, apakah ibu itu mau nggak kira-kira beliau itu misalnya nih, beliau tahu nih misalnya beliau bersalah gitu. Terus ada upaya teman-teman itu bilang ke ibu itu misalnya Bu, seminggu kamu coba kayak gitu. Menurut ibu itu bakalan mau apa enggak? Gimana nih Ibro? Kalau itu ibu kalau Bu, mana ibu kalau memang merasa bersalah pasti dia kan nggak mau kalau dari ibu. Kalau ibu jujur kan pasti nggak ikhlas Bu minta maafnya ke saya Bu. Menurut saya belum ada. Jadi kalau memang ibu tidak mau apa, udah kita bisa saja gitu, jangan dipendam. Kalau kan makin hati kita marah, di wajah kita terganggu. Jadi ya kita saja, kita selesai. Jadi kalau kita pendam, nah, itulah dimainkan masalah. Oke, pada Deni. Menurut saya itu kan Indo pengennya itu minta maaf pada Indo. Ya. Jadi kan di sini kan kita sebagai murid pelajar, nah itu kan kita udah diberikan tugas-tugas dalam sekolah kan. Itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi pantas nggak seorang guru itu minta maaf kepada muridnya, tetapi kita yang tidak mengerjakan tugas tersebut.
pelajaran ini? Baik, Bu. Sebenarnya kalau seorang kita sudah menjadi guru itu otomatis kita akan menjalankan tugas kita kepada murid-muridnya. Kan itu ada PR segala macam. Jadi kan otomatis guru itu hanya mengarahkan dan memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Jadi kan setiap orang yang tidak mengerjakan tugas atau tidak memasuki kelas itu bakalan disanksikan. Nah, seorang guru juga sebenarnya kalau kita sebagai guru tuh kalau menegur anaknya dengan baik, Bu itu bakalan menjadi-jadi. Makanya rasa saya ibu itu wajar memarahi ibu karena dia tidak mengerjakan tugasnya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kenapa? Kalau saya rasa gurunya itu wajib dipecat. Kenapa mesti dipecat? Ya, karena gurunya itu memberikan pelakuan yang tidak baik. Nah, kalau saya di sekolah saya pecat. Oh, iya. Supaya ini belum bisa belajar. Gimana tanggapan Anda dari yang lain? Oke, ini dulu ya, nanti dulu. Kalau menurut saya, Bu, ya gurunya itu juga apa ya, Bu, berlebihan gitu. Tapi kalau mecat itu janganlah dipecat. Kalau menurut saya, coba gurunya tuh ditegur dulu. Oke, baik, betul. Bu, menurut saya, Bu, seorang guru itu pasti setiap guru itu pasti mempunyai niat yang baik untuk murid-muridnya, Bu. Nah, kalau menurut saya, Bu, saya pun setuju dengan apa yang disampaikan ayah tadi, guru yang berbicara karena menurut saya guru itu pasti beliau itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu, dan juga bisa saja dari infonya sendiri yang mungkin terlalu merasa tersinggung dengan kitab gurunya. Mungkin saja guru tadi ibu tadi itu berniat baik kepada Indro, tapi mungkin pada saat itu Indro lagi tidak ini gitu. Jadi masalah itu lebih besar jadinya gitu. Padahal ibu itu mungkin tidak berniat untuk menyakitkan Indro gitu. Bagaimana menurut Anda? Oke, baik, terus saja. Menanggapi disampaikan oleh Amin tadi, walaupun misalnya itu tidak niat aku untuk menyakiti hati Indro, seharusnya ibu itu juga bertanya-tanya dong, Bu, kenapa siswi dia yang sama Indro ini tidak masuk kelas dia. Harusnya ibu itu juga harus bertindak, kayak bertanya kayak ke siswanya itu kenapa dia tidak masuk, atau bisa juga guru mata pelajaran ini tadi melaporkan ke guru BK, Bu, biar guru BK yang menindaklanjutkan kenapa apa alasan dari Ibu ini tidak masuk, Bu. Jadi kan dapat Ibu dapat juga ketika kaitannya antara guru mata pelajaran ini sama si Indro, Bu. Ya, jadi sebagai tanggapan saja, apakah ada tanggapan Anda dari yang lain? Oke, baik, pada Dina. Jadi gini, Bu, mungkin dari infonya ada salah, dari pihak guru mata pelajaran tadi juga mungkin ada salah, Bu. Karena kayak dari infonya mungkin kan tugas nih, Bu, sebagai seorang siswa kan itu kewajiban kita ngerjain kerjaan rumah, tulisan guru gitu, Bu. Nah, tadi ini nggak kerjain, jadi kayak mungkin ya wajar guru mata pelajaran ini marah. Tapi yang mungkin buat ibu nggak suka tadi itu ibu ini marahnya di depan teman-teman gitu. Jadi kayak dari pihak gurunya kan mungkin bisa kayak ditanya baik-baik gitu kan, Bu, atau ya gitu lah, Bu, ditanya kepada ibunya nggak kayak di depan teman-temannya gitu, Bu. Jadi ya di satu sisi ibu mungkin merasa dipermalukan gitu, Bu. Mungkin gitu, Bu. Oke, Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, ketika Ibu dimarahin guru mata pelajaran tersebut, apakah Ibu ada membuang atau cuma dia gitu? oke, gimana Ibro? Ibro, saya baca diskusi awal. Oke, pada Amun. Saya bertanya, Bu, menurut Ibu
depannya. Oke, ada lagi? Menurut saya Imro harus mulai dengan yang baiknya, terus dia masuk ke kelas mata pelajaran yang tersebut, bahwa kalau kita gimana kalau kita masuk tuh guru tidak bakalan ngeluarin kita juga gitu kan, ya udah nggak apa-apa masuk aja. Jadi kalau aja jangan keluar-keluar dari mata pelajaran yang tersebut, bahwa nanti itu juga bakalan lupa, tidak mengingat kalau itu tuh tidak mengerjakan tugas lagi. Seroja? Kalau menurut saya Bu, bisa dimulai dari Imro sendiri. Coba perbaiki dulu diri Imro sendiri, atur jadwal di mana Imro harus mengerjakan PR, atur jadwal di mana Imro harus, jangan terlalu apa-apa itu dibawa perasaan gitu Bu. Karena kalau bawa perasaan kayak gitu ujung-ujungnya mungkin bisa yang memperbaiki diri, kerjakan apapun yang menjadi tugas kita. Dan kan tadi kan ceritanya kan sih ini kan dia sendiri yang mau keluar ibu. Nah ini mulailah menerima dengan lapang dada, yang berlalu itu biar berlalu. Pokoknya bisa juga yang buka lembaran baru masuk aja di kelas, ikuti semua peraturan yang ada di sekolah itu. Karena kan posisinya kita masih pelajar nih gitu. Iya, Bu. Apakah ada tanggapan? Oke, ada. Menurut saya yakin mungkin di sini tuh Imro banyak sebel pasti lah, pasti malu banget sama temennya yang tahu tadi. Cuman lebih baiknya Imro tetap masuk aja, pasti seiring berjalannya waktu temen-temen tuh cuma di situ aja, setelah belajarnya dia bakal lupa dengan kejadian itu gitu. Karena di situ kayak mereka spontan aja gitu. Daripada menurut Imro lebih baik Imro pelan-pelan masuk gitu. Oke, baik. Apakah ada tanggapan dari yang lain? Saya Menurut saya selain kewajiban dan masalah perasaan maju, kalau dia maju harusnya dia berusaha untuk supaya agar menghilangkan rasa maju. Jadi dia nggak tahu cara menghilangkan rasa maju gimana kan? Kan tidak setiap hari orang itu berpikir kalau dia itu masalahnya sama seperti kemarin. Kan orang punya masalah masing-masing juga, punya masalah umur aja. Jadi supaya caranya dia menggunakan rasa malu, dia harus diberikan terapi coaching khusus. Jadi itu juga bisa. harus dari oke, Anggun. Menurut saya Bu, ada baiknya Imro tuh tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut Bu, karena saya yakin teman-teman yang menyaksikan itu juga tidak setiap hari itu memikirkan apa yang telah terjadi dari Imro tuh Bu. Jadi itu menurut saya hanya asumsi Imro yang terlalu berlebihan Bu. Dan kemudian menurut saya kita sebagai seorang siswa itu harus banyak-banyak mengalah kepada guru, karena bagaimanapun kita yang saat ini itu butuh kepada guru, kita yang butuh bimbingan guru gitu Bu. Oke, gimana tanggapan? Bu, mungkin sedikit teman-teman yang akan bimbingan teman-teman itu betul kayak mungkin dimulai dari game, jangan terlalu apa ya maksudnya egois sebenarnya Bu. Kayak aku malu diperlakukan kayak gitu, tapi ya janganlah berlarut-larut gitu Bu. Terus coba mulai kayak masuk ke kelas itu, terus coba aktif apa namanya kerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu. Mungkin bisa jadi kalau Im aktif terus kerjain tugasnya kayak begitu, jadi ini tuh ini juga gitu. Sayang atau apa gitu tugasnya. Oke, menurut Imro nih, apakah Imro menerima tanggapan dari pendapat dari teman-teman? Bagaimana? Apakah Imro mau merubah diri Imro menjadi yang lebih baik seperti yang dikatakan oleh
tidak